Di titik inilah polisi PHH Brigadir NP membanting seorang mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang Rabu sore lalu. Tak cukup sampai di situ. Seorang polisi berseragam coklat juga terekam video amatir turut menendang korban saat sudah dalam keadaan terkapar. Korban lantas kejang sampai akhirnya dikerumuni oleh sejumlah anggota kepolisian. Peristiwa ini menambah daftar panjang tindak kekerasan polisi terhadap masyarakat sipil. Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan mencatat sepanjang Juni 2020 sampai Juli 2021 saja ada 651 tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. 66 diantaranya adalah penganiayaan, sementara sisanya adalah pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, dan penembakan dalam penanganan aksi kriminal. Kapolresta Tangerang Komisaris Besar Polisi Wahyu Sri Bintoro telah meminta maaf secara terbuka kepada pedemo dan keluarganya Rabu malam. Kamis pagi di kantor Bupati Tangerang, Kapolresta Tangerang mengatakan pemeriksaan anggota kepolisian yang bertugas dalam unjuk rasa pada Rabu 13 Oktober dilakukan oleh Propam Mabes Polri. Oh, itu secara internal nanti disampaikan. Kami belum menerima tembusannya, yang jelas seluruh anggota yang terlibat pengaman kemarin dilakukan pemeriksaan. Yayasan LBH Indonesia menilai tindak kekerasan polisi mencoreng kinerja kepolisian. YLBHI sangat mengecam ya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian gitu. Itu jelas sebuah tindak pidana kejahatan. Proses pemaafan oleh pelaku kepada korban kepada pelaku tidak menghentikan tindak pidana. Apalagi ini kita bisa melihat pemberatannya itu dilakukan oleh aparat. Pedoman pengendalian massa atau Protap Dalma secara tegas tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006. Polisi dilarang bersikap arogan, terpancing perilaku massa, berkata kotor, hingga keluar formasi dan mengejar massa secara perseorangan. Bagaimana seharusnya polisi bertindak saat terjadi demonstrasi? Amnesty International Indonesia merumuskan 5 hal yang harus dilakukan polisi saat mengamankan aksi. Pertama, berkomunikasi, tetap netral, asumsikan setiap aksi adalah damai, memungkinkan aksi untuk dilihat dan didengar, dan terakhir mediasi konflik. YLBHI meminta polisi mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap pengunjuk rasa di Tangerang agar tidak mengambang seperti kasus kekerasan terdahulu di beberapa aksi demonstrasi. Jangan sampai ini menjadi permakluman, ini menjadi sebuah kebiasaan baru yang kita tahu bersama. YLBHI sudah memantau sangat lama dan setiap tahun kita melakukan juga pemantauan khusus untuk ini. 2019 misalnya kita masih ingat ada 5 orang mahasiswa meninggal ya karena berkenaan dengan aksi-aksi reformasi di korupsi dan sampai sekarang tidak jelas. Isnur menegaskan pentingnya hal ini, terlebih peristiwa yang sangat disayangkan ini terjadi di tengah viralnya hashtag percuma lapor polisi. Hal ini dapat semakin melunturkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.